Hermina. Semangat pagi. Kembali lagi di Hermina Podcast bersama saya Ade Pratiwi sebagai host dan bersama narasumber saya pada siang kali ini dengan Dr. Muhlis. Nah, saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik untuk kita perbincangkan, Dok. Yuk kita kenalan dulu sama Dr. Muhlis ya, Dok. Halo, semangat pagi, Dokter. Semangat pagi dan selamat siang, sahabat Hermina. Baik, dokter. Dokter Muhlis ini adalah salah satu dokter spesialis dermatologi dan venerologi di Rumah Sakit Hermina Makassar ya, Dok. Nah, kali ini sahabat Hermina kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit kulit yang biasa terjadi di situasi seperti sekarang ini yang curah hujannya semakin meningkat ya, Dok. Dan biasa juga kita terkena banjir, Dok. Nah, ini pasti biasanya sahabat Hermina pernah nih merasakan seperti gatal-gatal ataupun mungkin alergi ya, Dok, akibat terkena air hujan atau genangan, bahkan banjir, Dok, terkena biasa sahabat Hermina. Nah, penyakit kulit ini menjadi salah satu gangguan kesehatan yang paling sering menyerang bagi pengungsi banjir, Dok. Kondisi ini paling sering terjadi antara lain seperti penyakit infeksi jamur mungkin ya, Dok. Nah, nanti dokter mungkin bisa dibantu, Dok, untuk memberikan informasi kepada sahabat Hermina yang mungkin masih bertanya-tanya terkait dengan penyakit yang sering terjadi pada cuaca dingin seperti sekarang ini, Dok. Boleh mungkin disampaikan, Dok, informasinya? Oke, baik. Jadi betul sekali ya. Jadi pada saat musim hujan banyak masalah-masalah kulit yang akan terjadi. Misalnya gatal. Nah, gatal ini sangat banyak penyebabnya. Nah, yang dikaitkan dengan musim hujan tentunya yang berkaitan dengan infeksi jamur. Kemudian ada juga disebut sebagai kudis atau dikenal sebagai skabies. Nah, ini penyakit yang dua-duanya berbeda dan biasanya paling sering pada musim-musim hujan atau pada cuaca yang lembab. Seperti itu. Jadi sahabat Hermina, jadi kita sudah dengar informasi dari Dr. Muhlis. Jadi biasa kita mungkin terkena infeksi jamur ataupun kudis. Mungkin sahabat Hermina masih bingung nih, Dok. Apa sih perbedaannya infeksi jamur dan skabies atau kudis, Dokter? Oke. Ya, jadi penyakit ini tentunya berbeda ya. Baik. Nah, kalau misalnya infeksi jamur, ya tentunya selain ada rasa gatal, itu nanti ada keluhan, ada bercak-bercak merah di kulitnya. Nah, bukan cuma kulit, tetapi bisa juga mengenai daerah di seluruh tubuh, mulai dari kepala, kemudian di sela-sela tubuh atau di lipatan itu bisa terkena. Nah, jadi gejalanya gatal sekali, kemudian ada bercak yang kemerahan, kemudian ada sisik-sisiknya atau dikenal sebagai squama. Itu untuk jamur. Sedangkan kalau misalnya untuk kudis atau skabies, nah itu juga keluhannya sangat gatal. Nah, kalau lokasi atau daerah yang terkena biasanya dimulai dari sela-sela jari atau sela-sela tangan ya. Kemudian nanti akan menyebar ke daerah-daerah badan, misalnya ke perut, ke dada, kemudian bahkan bisa sampai ke area genital. Nah, kemudian yang menjadi masalah juga untuk penyakit skabies itu bisa menyerang anggota keluarga yang lain. Jadi sangat cepat penularannya. Berarti dia termasuk penyakit menular ya, Dokter? Iya, betul. Jika tidak segera diobati, bisa sangat cepat menular. Cepat menular. Kemudian bisa juga menyebabkan infeksi bakteri, itu juga bisa ya. Berarti gejalanya ini mungkin sama-sama gatal ya, Dok, cuman penyebabnya mungkin yang berbeda. Maka dari itu sahabat Hermina, jika merasa ada keluhan seperti gatal di area tertentu ataupun ada kemerahan, itu sebaiknya diperiksakan dulu itu penyebabnya sebelumnya apa. Karena setiap penyebab itu beda juga pengobatannya ya, Dokter. Baik. Nah, untuk sahabat Hermina nih juga ada yang bertanya, Dok. Jadi itu penyebab dari kudis itu memang berbeda ya, Dok, dengan infeksi yang jamur tadi? Iya, sangat berbeda. Jadi untuk infeksi jamur ataupun infeksi kudis atau disebut skabies itu berbeda. Jadi penanganannya juga berbeda. Nah, banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa kalau ada gatal-gatal dia menganggapnya alergi. Ya, padahal tidak semua yang gatal itu penyebabnya adalah alergi. Berarti kita harus cek dulu, Dok, untuk penyebabnya itu apa dan kita melakukan pengobatannya juga pasti berbeda ya, Dok. Jadi
sahabat Hermina mungkin ada yang berprinsip dok, maksudnya berpemahaman kalau gatal-gatal itu sudah pasti alergi, jadi minum obatnya itu juga belinya di luar, di apotek itu biasanya pesannya oleh obat yang alergi gitu ya dok, tapi ternyata berbeda. Ya, jadi tidak semua ya. Jadi tidak saya ulangi lagi, tidak semua gatal itu penyebabnya alergi. Oke, memang kita harus mengetahui apa penyebabnya sehingga kita bisa mengobati dengan tepat. Itu makanya banyak orang yang misalnya ada gatal, beli obat di apotek tidak sembuh-sembuh. Nah, karena itu penyebabnya tidak sesuai dengan obat yang dibeli. Baik dokter, kita harus cek ke dokter spesialis kulit ya dok. Ya, jadi kalau misalnya memang ada permasalahan kulit, sebaiknya langsung konsultasikan di dokter spesialis kulit. Baik dokter. Nah, informasinya ini sangat edukatif ya dok untuk sahabat Hermina. Jadi bagi sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dokter Mukhlis, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Makassar, Jalan Todopuli Raya Timur nomor 7. Nah, Dokter Mukhlis juga melakukan praktek di sini setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat ya dok. Dan ada juga nih sahabat Hermina untuk poliklinik minggu bagi sahabat Hermina yang mungkin agak sibuk di hari kerja dan gak sempat untuk datang. Kita tetap buka kok di hari Minggu. Nah, Dokter Mukhlis juga praktek setiap hari Minggu setiap jam 11 sampai jam 1 siang. Betul sekali. Baik dokter. Nah, terakhir nih dok, mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips bagi sahabat Hermina untuk menjaga kesehatan kulit, bisa mungkin disampaikan dokter? Oke, jadi tipsnya ya di musim hujan itu untuk mencegah penyakit-penyakit yang seperti dijelaskan tadi, yang pertama adalah masalah pakaian. Jadi kan kalau sekarang mungkin matahari timbulnya cuma sebentar. Nah, sehingga mungkin orang kepepet menggunakan pakaian yang belum kering. Nah, itu harus dihindari karena kita ketahui kalau penyakit jamur, kita menggunakan pakaian yang lembab, maka dia akan lebih subur lagi, lebih berkembang sehingga akan memicu tambah gatal. Itu. Kemudian kalau misalnya yang berhubungan dengan penyakit skabies atau kudis, itu juga harus memang harus dikonsultasikan segera mungkin. Kemudian seluruh anggota keluarga juga harus diobati. Nah, termasuk pakaian. Jadi kalau misalnya pakaian yang sudah digunakan itu sebaiknya direndam air panas, kemudian dicuci biasa. Seperti itu, dan jangan digunakan dalam keadaan lembab. Seperti karena itu bisa jadi pemicu yang sangat cepat ya dok, untuk memicu dan memperberat ya dok. Oke, itu ya. Jadi sahabat Hermina, itu tadi bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Dokter Mukhlis atas informasi dan edukasinya kepada sahabat Hermina. Nah, sahabat Hermina jangan ragu untuk memeriksakan kesehatannya karena Rumah Sakit Hermina Makassar adalah salah satu fasilitas bagi sahabat Hermina untuk melakukan konsultasi mengenai masalah kesehatannya. Terima kasih sahabat Hermina, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Ya, terima kasih.